Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kami dari channel Sang Pencerah akan membuat penjelasan aplikasi Macromedia Flash 8. Macromedia Flash 8 ini sebenarnya versi yang sudah sangat lama ya digunakan. Kalau saya dulu menginstal ini pada tahun 2005 ya. 2005-2006 mulai belajar Macromedia Flash 8 ini. Namun sekarang Flash ini sudah diakuisisi oleh Adobe, yang mungkin kalau teman-teman pernah menggunakan atau pernah melihat itu menjadi Adobe Flash CS ya, mungkin CS 3, CS 4, 5 dan seterusnya. Nah, untuk Macromedia sendiri itu hanya sampai batas versi 8. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan memberikan bantuan dalam mempelajari Macromedia Flash 8 ini. Baiklah, kita langsung saja kita buka Macromedia Flash 8 ini. Nah, tampilan awal ya antarmuka dari Macromedia Flash 8 ini seperti yang kita lihat di video. Di sini ada open recent item, ini file-file yang pernah kita buat dan ekstensinya berbentuk FLA. Jadi kalau teman-teman yang ketika membuka ini, jika sudah pernah membuat file sebelumnya, tinggal membuka, pilih file yang mana yang mau kita edit. Baik, selanjutnya untuk membuat lembar kerja baru kita atau membuat kerja baru kita ya, file baru, teman-teman bisa pilih flash dokumen di sini di sub kategori create new ya. Kita pilih flash dokumen. Nah, seperti ini. Jadi flash itu terdiri beberapa bagian. Di sini ada tool ya yang bisa kita gunakan dalam bekerja dengan flash ini. Kemudian di sini ada timeline ya. Timeline ini terdiri dari scan dan frame, layar ya, layar dan frame. Jadi ini adalah layar, kemudian yang seperti ini kotak-kotak kecil ini namanya frame. Kemudian untuk area kerja kita ini seperti kotak putih ini ya. Jadi ketika kita membuat sesuatu di flash ini, kita bisa bekerja di layar tengah ini ya. Sedikit informasi ya, flash ini biasanya kita menggunakan jika kita ingin membuat suatu animasi ya, ataupun sesuatu objek ataupun gambar yang bergerak. Jadi flash ini sangat membantu dalam hal tersebut. Selain itu, flash ini juga dapat digunakan dalam membuat presentasi, yang kalau kita biasanya kebanyakan kita menggunakan Microsoft PowerPoint. Nah, di flash ini kita bisa membuat presentasi yang juga menarik ya, dan mungkin lebih interaktif gitu. Karena saya di tahun 2005 hingga tahun 2008-2009 seperti itu sering sekali membuat presentasi menggunakan Macromedia Flash 8 ini. Dan hasil dari Flash 8 ini nanti kita bisa publish ke dalam bentuk file exe ya, file exe. Jadi kalau exe itu ketika kita buka di mana saja itu tanpa ada aplikasi flashnya, itu bisa dijalankan ya. Nah, juga beberapa game itu biasa dibuat juga dengan Macromedia Flash ini gitu, atau aplikasi flash ya. Baik, kita jelaskan satu persatu. Bagian sebelah kiri ini ada tool ya yang biasa kita gunakan nanti dalam bekerja di flash ini. Sebagai contoh, ini
selection tool ya. Ini berguna untuk memindah-mindahkan objek. Nanti kita lihat buat suatu objek. Ya, jadi kalau kita contohkan, contohnya kita membuat suatu objek oval ya, berbentuk bola seperti ini. Objek yang kita buat nih dari oval tool ini langsung terdiri dari fill ya dan line. Artinya ada isi di sini yang berwarna ya, fill. Kemudian ada garis. Ini langsung terpisah ya, tidak bergabung ya. Nah, jika teman-teman ingin memindahkan objek yang di tengahnya ke luar dari garis, teman-teman bisa menggunakan selection tool ini. Kemudian diklik pada objeknya yang berbentuk oval ini, bola ini. Kemudian klik tahan, kemudian ditarik ke kanan. Nah, seperti itu. Sehingga garis dan fill isi dalam bola tadi akan terpisah. Nah, jika mau di undo ya, teman-teman bisa menekan Ctrl Z. Nah, seperti itu. Sampai berapa kali, sampai dia posisinya kembali seperti semula. Kemudian ini ada subselection tool. Subselection tool ini berfungsi untuk menseleksi area garis dari oval ini gitu ya. Jadi jika kita ingin mengubahnya atau membentuk lain dari oval ini, jadi kita bisa gunakan subselection tool, artinya menseleksi titik-titik garis ini nanti. Ketika kita contohkan klik di garisnya, lainnya, nah dia akan ada titik-titik poin yang bisa kita gunakan jika ingin mengubah bentuk dari oval. Misalnya kita tarik, klik, tarik, ya seperti ini. Ya bentuknya akan berubah. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian kita ada tool lagi namanya V-Transform Tool. Nah, ini berfungsi untuk memperbesar atau memperkecil ukuran dari objek. Jika kita ingin memperbesar bagian dalam oval ini dan garisnya, kita harus memblok ya, memblok seperti ini. Jadi klik, tahan, kemudian arahkan sebesar objek. Nah, kemudian baru kita pilih V-Transform tool-nya. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik, tarik yang bagian titik-titik ini, hingga hasilnya akan memperbesar objek tersebut. Nah, hasilnya seperti ini. Itu fungsi dari V-Transform tool ini. Baik, selanjutnya kita menggunakan gradient transform tool. Nah, ini kita gunakan untuk memindahkan gradien warna ya. Jadi kalau misalnya kita ingin mengubah warna ini, misalnya warna biru ini berbentuk solid ya. Jadi di sini ada fungsi color untuk mengubah warna dari objek kita. Jadi untuk men-settingnya kita bisa melalui fill color ini langsung, atau menggabungkan ya tipenya dari panel color ya, khusus panel color. Kemudian teman-teman bisa pilih misalnya linear, nah warna seperti ini. Kemudian fungsi ini tadi ya, gradient transform tool tadi, untuk memindahkan posisi gradiennya. Nah, kalau kita klik seperti ini, maka hasilnya kita putar ya. Jadi ada perpindahan gradiennya. Kemudian juga bisa kita perkecil. Nah, seperti itu. Nah, jika kita menggunakan warna yang solid tadi, kembali seperti semula. Kemudian di sini ada line tool. Line tool ini berfungsi membuat garis ya. Nah, seperti itu. Kemudian lasso tool ini berfungsi untuk memotong nanti bagian mana yang mau kita potong.
kemudian tekan delete. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada pen tools. Pen tool ini berfungsi hampir sama seperti Photoshop ya, kalau yang sudah pernah menggunakan Photoshop. Jadi mengklik titik-titik di bagian mana yang kita mau buat ya, medianya. Nah, baik, itu tadi penggunaan pen tool. Kemudian nanti di Macromedia Flash ini juga kita sering menggunakan tool text ya, tool text, jadi atau text tool ya. Jadi di sini kita mengetikkan huruf ya, atau membuat tulisan ya. Nah, jadi kita bisa menggunakan tool text tool ini. Nah, contoh, kita pilih dulu ya menu text toolnya, kemudian kita klik di lembar kerja kita. Kemudian silahkan ketikkan belajar. Nah, seperti itu. Jadi tulisannya ini, nah, ini bisa nanti kita tukar warnanya atau ubah warnanya sesuai dengan keinginan kita. Nah, tinggal dipilih warna yang sesuai kebutuhan kita. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, untuk teks ini pun bisa kita ubah menjadi suatu objek yang terpisah, ataupun kita ingin memisahkan antar hurufnya dengan cara mengklik kanan, kemudian kita pilih break apart ya. Nah, jika kita geser hurufnya, maka akan terpisah dari tulisan tadi yang tergabung ya. Nah, seperti ini. Misalnya kita ingin memisahkannya seperti ini. Kemudian masing-masing huruf ini masih bisa kita ubah menjadi suatu shape yang nantinya bisa kita ubah dengan cara mentariknya ya. Kita klik lagi break apart, nah, sehingga dia berbentuk bintik-bintik putih ya. Nah, artinya ini bentuknya shape. Jadi kalau kita hapus, ini akan terhapus dia. Nah, seperti itu ya. Saya undo dulu. Nah, misalnya teman-teman ingin tarik ya, dia akan menjadi hasil yang berbeda lagi gitu. Nah, seperti ini. Nah, itulah kelebihan-kelebihan dari Macromedia Flash ya, salah satunya. Nah, ini kita hapus terlebih dahulu. Kita lanjut penggunaan tadi. Oval sudah kita gunakan sebelumnya, oval tool ya, membuat oval. Jika teman-teman ingin supaya bulatnya itu sama rata ya diameternya, teman-teman bisa tekan shift, kemudian baru klik, kemudian kita tarik. Nah, seperti ini. Nah, seperti tadi, oval itu terdiri dari garis ya. Jika teman-teman ingin ambil garisnya saja, teman-teman hapus ya filenya, delete. Nah, jadi ada garisnya saja gitu ya. Nah, kemudian kalau mau ganti warnanya, tinggal ganti yang berbentuk pena ini ya, pensil ini, warnanya sesuai warna yang kita inginkan. Nah, seperti ini ya. Kemudian jika teman-teman nanti mau membuat warna lagi di sini, nah, kita gunakan tools ya, pen bucket tools ya. Kemudian kita klik, nah, seperti ini. Nah, jika ingin ganti warna juga bisa seperti ini. Nah, seperti itu. Baik, lanjut. Kita di sini ada rectangle tool ya. Rectangle. Jadi di sini membuat bentuk objek peta ya. Peta bisa kita berbentuk persegi panjang atau kubus nantinya. Baiklah, kemudian nanti ada zoom tool ya. Zoom tool ini berfungsi untuk memperbesar ya, ataupun kita nanti memperkecil layar. Nah, seperti itu. Kemudian ini ada gambar tangan, ini bisa kita tarik ya, seperti PDF ya. Kita tarik ke atas bawah. Nah, itu penggunaan tool yang secara umum biasa digunakan di Macromedia Flash ini. Kemudian nanti ini ada layar. Jadi ini layar ini bisa kita tambahkan layar 2, layar 3 dan seterusnya, bersama seperti Photoshop. Nah, yang agak berbeda di sini ada frame ya.
Jadi frame ini seperti time ya, timing. Jadi hitungan satu frame ini hampir sama seperti sekian detik ya. Nah, jadi fungsi frame-frame ini nanti adalah membuat sesuatu hal itu bisa menjadi bergerak sesuai dengan posisi framenya gitu. Kemudian di bagian bawah properties ini bisa kita ngeset background dari layar kita, nah, seperti ini, atau kita tetap pakai default kita warna putih ya. Kita lanjutkan. Nah, size-nya ini bisa kita setting, ubah ukuran lembar kerja kita, misalnya 800 kali 600 ya. Kita oke kan. Jadi ini berfungsi nanti kalau misalnya teman-teman membuat presentasi, biasanya kalau saya dulu membuat ya untuk presentasi yang layar laptop itu atau komputer itu yang widescreen ya, itu biasanya saya membuat ukuran 800 kali 600. Tapi kalau misalnya yang seperti layar yang lama ya, yang kita bilang jadul lah ya, itu yang ukuran tadi 550 kali 400 tadi sudah default ya, sudah bagus gitu untuk di hasilnya nanti. Nah, seperti ini. Jadi bisa kita mulai bekerja di Macromedia Flash ini. Yang pertama sekali kita akan mengenalkan berbagai fungsi yang biasa kita gunakan di Macromedia Flash. Ini saya hapus terlebih dahulu layar-layarnya. Jadi sebagai contoh kita ingin membuat suatu objek yang bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Jadi yang namanya animasi itu ada suatu pergerakan ya. Sebagai contoh kita ingin membuat bola, kemudian kita gerakkan dari kiri ke kanan. Nah, seperti ini bola ya. Jadi yang pertama sekali yang harus kita lakukan adalah men-convert to symbol. Nah, jadi yang perlu kita kenal di sini adalah setiap objek yang ingin kita buat pergerakan atau buat animasi di Flash ini, kita harus mengubahnya terlebih dahulu. Ini ada 3, tetapi 2 fungsinya sama ya, mengubah suatu objek ke objek tertentu atau memindahkan posisi dari titik tertentu ke titik yang lainnya. Nah, kalau movie clip ini mengubah posisi ya dari satu tempat ke tempat yang lainnya, movie clip. Nah, kemudian ada button. Kalau button ini berfungsi sebagai objek yang kita gunakan untuk membuat link ya, ataupun ketika yang bisa diklik, namanya button ya. Kemudian grafik ini berfungsi untuk membuat objek ya, mengubah bentuk objek dari satu ke bentuk yang lainnya. Nah, kita coba ya salah satunya yang movie clip dulu ya. Movie clip, kemudian klik OK. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita perhatikan di sini ada titik hitam ya, yang tadi artinya di sini sudah ada terisi suatu objek di frame ini. Jadi ini ada angka-angka. Jadi ini namanya frame 1. Kemudian kalau yang lanjut kedua ini adalah frame 2, kemudian frame 3, frame 4, 5 dan seterusnya sampai tidak terbatas ya timingnya. Nah, seperti itu. Kemudian kita ingin memberikan pergerakan sampai menuju frame 25. Yang harus kita lakukan adalah memberikan frame dulu, keyframe ya. Kemudian kita klik kanan. Silakan teman-teman insert keyframe. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita lihat nih, ini adalah proses pergerakan ya, animasi pada Flash. Jadi ketika ini dijalankan, misalnya kita tekan enter ya. Tekan enter pada keyboard teman-teman semuanya ya. Nah, saat ini belum ada pergerakan sama sekali karena posisi di frame 1 dan frame 25 itu sama ya, posisinya sama.
bagaimana caranya supaya bisa bergerak? Kita harus memindahkan ketika dia berada di posisi frame 25. Nah, jadi kalau kursor teman-teman tadi di sini, teman-teman harus klik dulu di frame 25 ya, yang ada titiknya ini. Kemudian baru kita geser objeknya. Seperti ini. Kita geser objeknya. Nah, seperti itu. Kemudian kita klik lagi di frame 1. Kemudian silahkan teman-teman enter di keyboardnya masing-masing. Akan ada terjadi perpindahan. Tetapi kalau kita lihat hasil perpindahannya tidak begitu bagus, tidak begitu cantik ya untuk hasil animasi ya. Karena tidak ada tampak ya proses dia bergerakan dari frame 2 dan sampai frame 24 ini. Nah, bagaimana caranya? Flash ini menyediakan fitur yang namanya twin. Nah, di sini. Twin ini berfungsi untuk memberikan efek gerak ya dari frame 1 ke frame 25 ini. Caranya adalah ya, kalau teman-teman tadi kursornya seperti ini posisinya ya, teman-teman bisa mengklik di frame 1 ya, klik di frame 1. Nah, seperti ini. Nanti otomatis objek ini akan terlingkar ya, akan diberi tanda ya, tanda biru seperti ini. Kemudian nanti lihat di bagian properties ya, properties ini bagian bawah tadi. Di bagian twin, teman-teman bisa pilih motion. Nah, seperti itu. Sehingga nanti hasil pergerakannya akan lebih halus ya, sampai ke frame 25. Coba teman-teman klik enter lagi. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi kita dapat menggunakan pergerakan yang lebih halus, sehingga seperti suatu animasi. Kemudian teman-teman ingin melihat preview hasil dari kerja kita ya, pergerakan motion bola tadi ya. Teman-teman bisa tekan Ctrl Enter. Nah, seperti itu. Sehingga animasi kita akan terulang terus ya. Nah, sehingga looping deh akan tampil terus-menerus. Nah, baiklah, untuk motion ya, twin motion ini seperti itu. Nah, kita kembalikan lagi ya, kita hapus lagi. Nah, jika teman-teman menghapus seperti ini ya, nah ini motionnya diganti non dulu ya posisinya. Nah. Jadi kalau menghapus frame tadi tinggal diklik drag ya, klik kanan ya, kemudian klik kanan ambil remove frame ya, seperti ini. Jadi kalau tandanya putih seperti ini artinya belum ada objek yang terisi pada layar kerja kita ini. Nah, layar satu ini ya. Kemudian kita akan coba lagi membuat oval lagi ya, seperti ini. Kemudian misalnya teman-teman mau membuat gerakan lagi ya sampai frame 25. Saat ini teman-teman tidak perlu ya, frame 25. Silakan insert keyframe lagi. Keyframe seperti ini ya, frame 25. Kemudian teman-teman ganti ya objeknya ini. Kalau tadi kita ubah dulu convert ke movie clip ya, kalau ini tidak ya, bentuk shape-nya seperti yang normal ya. Jadi ini bisa kita tarik, kita ubah gitu ya, kita geser seperti ini. Kemudian di frame titik 25 nya teman-teman silahkan ubah bentuknya, misalnya seperti ini. Nah, seperti itu. Kemudian klik lagi di frame 1. Nah, frame 1 tadi dia belum ada perubahan. Yang ada perubahan di frame 25. Nah, bagaimana cara membuat gerakannya lagi ya? Kita tetap menggunakan twin, tetapi ini sekarang bukan motion, tetapi adalah shape karena dia bentuknya adalah shape. Nah, kalau motion ini kita gunakan pada saat bentuk objeknya adalah movie clip. Nah, kita shape. Nah, seperti ini. Kalau kita enter, nah, terjadi pergerakan shape-nya. Bentuk shape-nya akan berubah.
Nah, seperti itu ya. Baik, itu merubah bentuk shape ya. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana cara menggunakan simbol grafik ya. Kita coba lagi membuat bola tadi. Bola ya seperti ini. Kemudian kita blok dulu semuanya. Kita convert to simbolnya. Simbolnya dalam bentuk grafik. Nah, kalau tadi movie clip, sekarang kita bentuk grafik. Kemudian oke kan. Kemudian teman-teman bisa buat di insert frame lagi. Oke, frame. Nah, kali ini yang kita ubah adalah bukan perpindahan posisi, tetapi perpindahan bentuk yang nampak menjadi tidak nampak. Nah, jadi kalau di sini grafik, jadi yang pertama objeknya muncul, kemudian nanti ketika di frame 25 objeknya menghilang. Nah, kita bisa gunakan mengganti grafiknya. Jadi kalau ini posisi grafiknya masih terlihat, kita pilih colornya itu adalah alpha. Nah, jadi ini konsepnya hampir sama, mentransparankan objek ya. Nah, jadi kita pilih sampai 0. Nah, seperti itu. Kemudian di frame 1, silahkan teman-teman pilih twin-nya lagi, ambil motion. Nah, ambil motion. Nah, kemudian enter. Nah, sehingga perubahan yang terjadi adalah perubahan ya wujudnya dari yang terlihat menjadi tidak terlihat. Nah, artinya kita menghilangkan objeknya gitu. Nah, kalau kita tekan Ctrl Enter, nah, jadi akan ada terjadi gerak animasinya seperti ini ya. Terjadi dari objek yang terang menjadi transparan gitu. Seperti berkedip ya. Kalau kita percepat ini ya keyframe-nya, jadi teman-teman bisa mengatur keyframe ini sesuai dengan timingnya tadi. Misalnya terlalu cepat, kita atur lagi gitu. Tinggal klik di frame-nya ya, kemudian kita tarik, klik tahan tarik. Nah, ini sama berlaku seperti proses-proses yang sebelumnya tadi ya. Nah, tapi kalau kita ingin cepatkan ya, mungkin kita akan ambil frame sampai 5 saja. Nah gitu. Kalau kita tarik seperti ini kan masih ada nih, ini tetap akan berjalan. Oleh karena itu kita harus menghapusnya terlebih dahulu. Kita klik tarik ya, klik tarik sampai ke sini, sampai ke frame 6 ya, klik kanan, kemudian ambil remove frame. Nah seperti itu. Coba teman-teman Ctrl Enter. Nah, sehingga dia terjadinya seperti kedip-kedip ya. Nah, animasi kita itu animasi-animasi sederhana yang kita perlu tahu dulu dalam proses pembuatan flash ini sebelum kita menggunakan dalam pembuatan presentasi nantinya ya. Jadi bisa teman-teman semuanya memanfaatkan pelajaran di video ini untuk mengembangkannya ke dalam bentuk-bentuk yang lainnya, objek-objek lainnya. Baiklah, sekian tutorial kita Makromedia Flash 8 sebagai perkenalan. Mungkin silahkan ditunggu untuk video-video selanjutnya perihal video pembuatan ataupun mendesain template kita. Kemudian kita nantinya sampai kepada tahap pembuatan presentasi yang insya Allah akan tetap kami suguhkan kepada teman-teman yang selalu menonton channel Sang Pencerah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.